Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek saja. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Malam-malam 17 Agustus ngumpul-ngumpul, bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, karena tidak pernah Nabi ngumpul 17 Agustus. Tidak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka acara ini bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka, yang undang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, tahan. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dabbana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sholat sunnah wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat sunnah wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Nabi manggil Bilal, Bilal sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam qawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Bilal tidak pernah sholat sunat 2 rakaat. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya? Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahli bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa di antaranya? Bilal ibnu Abi Rabah katanya. Salat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropak dalam syurga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah. Orang dengar, mantap ini. Siapa bilang Nabi tidak menganjurkan sholat wudu? Sholat 2 rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan setelah beliau mempraktekkan sifat sholat Nabi. Ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kalian bisa cek sendiri dan itu Nabi sudah sholat hadisnya. dari semenjak di Dalilnya ada. Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi, dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan, dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini siapa yang ikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang ikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala sholat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Benar. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Yang kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan?
bawa dalil juga. Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman Pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun. Ya, ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah Mereka ada perintahnya dari Nabi. Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisih. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontoh itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah, sekian para sahabat ahli Al-Quran penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'r Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Kan alasan sebagian orang, nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik. Kedua, selama tidak ada larangan. Oh, kalau semua baik Bang, orang Kristen juga tujuannya baik. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Betul. Ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara total. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Masya Allah. Kalau sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Ulama yang kayak gini nih baru. Zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengahan akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Ada. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Ada. Topan dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah nggak mampu kita lakukan untuk apa? Mengada-adakan yang tidak ada. Jadi buat teman-teman, ini saya pertanyaannya gini. Kalian memilih mengikuti ajaran yang sudah diajarkan kepada Nabi Muhammad dan teman-temannya, para sahabatnya, atau kalian punya pilihan lain mengikuti ajaran dari orang-orang yang mengembangkan tradisi-tradisi mereka atau ajaran-ajaran tambahan dari mereka? Jika kalian adalah bagian muslim yang mau memurnikan Islam, kembalikan Islam ke dalil yang ada, yaitu Quran dan hadis sahih, berarti kalian adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi yang benar. Jika kalian suka channel ini, kalian tinggal memberi dukungan dengan subscribe dan bagikan video ini dan tinggalkan jejak komentar dan sebagai dukungan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.